Saya Kristolomon, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Dayak Serumpun. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Dayak Satu Darah. Dengan ini menyampaikan permohonan keadilan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bagi petani peladang Dayak di Kalimantan Barat yang sedang didakwa berkaitan dengan karhutlah. Bapak Presiden yang terhormat, melalui video ini kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peradilan atau persidangan terhadap para petani peladang Dayak di Kalimantan Barat yang sedang berlangsung saat ini. Di Pengadilan Negeri Sanggau ada 2 petani peladang, di Pengadilan Negeri Sintang ada 6 petani peladang, dan beberapa petani peladang di Kabupaten Bengkayang. Jumlah petani peladang yang didakwa tersebut tidak mencapai 15 orang. Para petani peladang tersebut didakwa menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap yang menimpa kota Pontianak dan sekitarnya di Kalimantan Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Dayak sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi penegakan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Namun, dalam penerapannya, kami harapkan dilakukan dengan sangat mengedepankan asas profesionalitas dan proporsionalitas, serta memperhatikan rasa keadilan di tengah masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal. Hal tersebut tentu tidak perlu kami jelaskan, karena Bapak Presiden tentu lebih tahu. 2. Para petani peladang Dayak Kalimantan Barat yang jumlahnya tidak lebih dari 15 orang tersebut dijadikan terdakwa dengan tuduhan menjadi penyebab bencana kabut asap di Pontianak dan sekitar Kalimantan Barat. 3. Belasan petani tersebut dalam membuka ladang dengan membakar lahannya adalah cara tradisional yang telah turun-temurun mereka lakukan dari zaman nenek moyang mereka, karena belum ada teknologi tepat guna lain yang mereka pahami selain dengan cara membakar. Dan selama ini negara pun belum pernah mengajarkan mereka bagaimana membuka ladang dengan cara tidak dibakar. 4. Luasan lahan ladang yang dibuka dengan cara dibakar oleh para petani peladang tersebut dikarenakan pengerjaannya dilakukan secara tradisional dan manual, maka luas yang bisa mereka kerjakan tidak akan lebih dari 2 hektar per kepala keluarga. Bahkan mungkin kurang, karena rata-rata sebidang lahan yang menjadi kebiasaan para petani peladang dalam berladang itu luasannya kira-kira hanya 1,8 hektar. Dan setiap musim tanam, para petani peladang itu membuka ladang hanya sebidang lahan per kepala keluarganya. Jadi masih sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 4 Ayat 1. Jika kita asumsikan para petani peladang yang membuka ladang yang jumlahnya tidak lebih dari 15 orang tersebut, kita kalikan setiap orangnya membuka ladang dengan luas 2 hektar, berarti lahan ladang yang dibuka dan dibakar oleh para petani peladang tersebut tidak akan melebihi 30 hektar, dan itu pun tersebar di 3 kabupaten berbeda yang sangat berjauhan. Jadi menurut kami, sangat mustahil petani peladang tersebut yang pantas kita tuduhkan menjadi pelaku karhutlah yang menyebabkan bencana kabut asap. 5. Hasil pengamatan kami untuk wilayah Kalimantan Barat yang begitu masif kabut asapnya adalah kota Pontianak dan sekitarnya, yang mana jarak kota Pontianak ke wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang, tempat asal para petani peladang yang dituduh menjadi penyebab bencana kabut asap, jaraknya kurang lebih 200 sampai 300 km jauhnya. Ini sama dengan yang gatal di kepala tapi yang digaruk bagian perut. Sedangkan kabut asap yang masih melanda kota Pontianak dan sekitarnya pada saat itu, menurut pengamatan kami, lebih dikarenakan terbakarnya lahan gambut yang luas, yang keberadaannya cukup signifikan mengelilingi kota Pontianak, yang ada di sekitar Kecamatan Pontianak Tenggara, wilayah Paritokaya, di daerah Sungai Rasau dan sekitarnya di Kabupaten Kuburaya, serta di kawasan Wajok dan sekitarnya di Kabupaten Mempawah. 6. Untuk diketahui juga oleh Bapak Presiden Jokowi yang kami cintai, bahwa secara tradisional dan turun-temurun, para petani peladang di daerah kami tidak pernah mau membuka ladang di lahan gambut, karena padi varietas tertentu yang ditanam petani peladang adalah varietas padi gunung yang hanya mau tumbuh dengan baik di tanah kering berbukit dan tidak bisa tumbuh dengan baik jika ditanam di lahan gambut. Bisa tumbuh, tapi tidak akan berbuah baik.
Menurut kami, lahan gambut yang terbakar bisa disebabkan dua faktor. Pertama, karena faktor alam seperti cuaca panas yang ekstrim. Kedua, karena faktor manusia yang sengaja membakar lahan gambut tersebut untuk menanam tanaman tertentu yang bisa tumbuh di lahan gambut, selain padi yang memang tidak cocok di lahan gambut. Kita ketahui bersama, lahan gambutlah yang jika terbakar akan sangat amat signifikan menghasilkan asap dengan masif dalam waktu yang lama. Semakin disiram air, maka semakin masif asap yang dihasilkannya. Sehingga dapat disimpulkan, tidak ada korelasinya secara langsung aktivitas petani peladang yang membakar lahannya dengan bencana kabut asap yang terjadi. Apalagi jumlah petani peladang yang hanya belasan orang tersebut. Di sini kami maksudkan dengan asas profesionalitas dan proporsionalitas tadi. 7. Untuk itu, melalui video ini, kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat kiranya memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada petani peladang Dayak yang menurut kami masyarakat Dayak hanya menjadi tumbal kambing hitam karhutla yang dituduhkan menjadi penyebab bencana kabut asap selama ini. Dan itu sangat mengusik rasa keadilan kami masyarakat hukum adat Dayak atas kriminalisasinya warga Dayak yang menjalankan adat istiadat tradisional mereka dengan berladang. 8. Petani peladang tersebut membuka lahan untuk berladang hanya demi memenuhi kebutuhan hidup dasar, demi memberi makan anak dan istri. Jika mereka dilarang berladang begitu saja tanpa solusi, sama dengan negara melarang mereka makan untuk menyambung hidup, yang artinya negara membunuh mereka secara perlahan-lahan. 9. Melalui video ini, kami meminta kepada Bapak Presiden agar negara hadir dalam situasi dan kondisi yang terjadi. Jika petani peladang dilarang untuk berladang dengan cara membakar lahan, kami mohon petani peladang tersebut diajari dan diberi ilmu pengetahuan dan teknologi berladang di tanah kering berbukit tanpa harus dengan cara membakar. Jika teknologinya memang belum ada, agar petani peladang tersebut dapat diberikan alternatif pekerjaan lain selain berladang oleh negara, sehingga petani peladang tersebut bisa mendapatkan nafkah untuk menyambung hidup anak dan istrinya. Atau jika petani peladang tersebut tetap dilarang berladang tanpa diberikan alternatif pekerjaan lain, dapat kiranya mereka diberikan jaduk atau jaminan hidup seperti yang diberikan negara kepada jutaan transmigrasi selama ini. Dengan demikian, negara tidak hanya bisa melarang, tetapi juga bisa memberi solusi kehidupan kepada rakyatnya, karena sudah menjadi kewajiban negaralah untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. 10. Bapak Presiden yang kami cintai, kami harapkan negara bisa hadir tanpa harus ada alasan mengintervensi hukum dalam situasi yang terjadi pada proses peradilan terhadap petani peladang Dayak di Kalimantan Barat yang sedang berjalan. Karena hal tersebut sangat mengusik rasa keadilan kami masyarakat Dayak di Kalimantan Barat khususnya dan Kalimantan secara keseluruhan umumnya. Karena sejatinya berladang bukanlah sebuah kejahatan yang harus ditangani dengan mengedepankan hukum. Dengan menghukum petani peladang Dayak tersebut, kami masyarakat Dayak merasakan sama dengan pemerintah menghukum adat istiadat kami masyarakat Dayak secara keseluruhan. Dan itu berpotensi menimbulkan gejolak. Gejolak pernyataan sikap memprotes proses peradilan tersebut sudah terjadi dan sudah muncul pada kelompok-kelompok masyarakat adat Dayak dan ormas-ormas pemuda Dayak di Kalimantan Barat dan Kalimantan secara keseluruhan. 11. Bapak Presiden yang kami cintai, petani peladang Dayak yang sedang didakwa menjadi penyebab karhutla tersebut adalah orang-orang yang tanpa pamrih mencintai dan mendukung serta menyumbang suara untuk Bapak Jokowi dalam Pilpres 2019 yang lalu. Kami masyarakat Dayak adalah masyarakat yang tidak pernah memberontak kepada Republik ini selama sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sampai sekarang selalu setia dan tetap cinta kepada NKRI. Melalui video ini, sekali lagi kami mohon agar cinta dan kesetiaan masyarakat Dayak kepada NKRI ini tidak terus bertepuk sebelah tangan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami yakin Bapak Presiden dapat memberikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada setiap anak bangsa di negeri ini, tanpa melihat ras, etnis, dan agamanya. Salam cinta kami kepada Indonesia. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Dayak Satu Darah.
Adil Katalino, Putra Kita Surga Bersehat Kaju Bata. Kami tutak kiri, ampun tutak ulu. Kami bertani namun sana menjadi ulu, kami minta ampun dengan daun suku-suku. Kami pernah waktu raja Sintang, Kecamatan Sungai Kebrian. Besok siap turut Kota Sintang untuk mengawal proses ke-6 saudara kami yang besok akan proses di persidangan. Kami siap turut apapun yang terjadi. Kalau tidak bebas tanpa syarat, kami siap merasakan jeruk mengenai Kota Sintang. Hidup Padang! Tidak ada satupun Bapak Ibu Saudara sekalian, nenek moyang Dayak dulu tidak ada satupun yang tidak berladang. Setuju? Semua berladang. Sampai hari ini mama kandung saya namanya Cecilia Seman, umurnya 78 tahun di Samalampan, masih berladang. Dan saya suruh mama saya, jangan takut mak, bakar ladang itu. Kalau mama ditangkap, saya bilang nyawa dan darahku bertaruhannya, ibu. Karena kami ini ada di muka bumi ini, karena mereka menghidupi kami dari berladang. Kami zaman dulu tidak mengenal kami ini PNS. Zaman dulu kami bukan hidup sebagai orang-orang yang menjadi TNI, Polri, pegawai negeri, bekerja di perusahaan, tidak ada. Zaman dulu nenek moyang kami memang satu-satunya pekerjaan yang dilakukan adalah berladang. Karena tanpa berladang, pertama, secara struktur dalam masyarakat adat Dayak, kami tidak bisa melaksanakan satu agenda dalam 1 tahun peradaban sebagai masyarakat yang beradab. Yang kedua, berladang bagi kami adalah sebuah semangat kegotong royongan, persatuan, dan semangat untuk memelihara lingkungan, karena berladang tidak merusak hutan.